Selamat pagi sahabat Saroha. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Demikian firman Tuhan. Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Dan demikian juga sebuah pepatah Tiongkok kuno mengatakan, bagaimana sesuatu hal yang besar hanya dapat diraih dengan memulainya dari sesuatu hal yang kecil. Kecenderungan banyak orang kurang peduli atau bahkan mengabaikan kesetiaan di dalam hal perkara kecil. Banyak orang cenderung peduli untuk hanya memfokuskan kesetiaan mereka pada perkara-perkara yang besar. Seseorang yang setia melakukan tugas yang kecil bisa menjadi bukti dari kemampuannya untuk melakukan tugas yang lebih besar lagi. Maka Tuhan Yesus menyatakan kepada para murid-muridnya, orang Farisi dan juga orang-orang banyak, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Memiliki harta berarti memiliki sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab atas penggunaan harta, tanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan, dan tentunya menjadi sebuah ujian terhadap karakter dan integritas kita. Dan itu dapat dimulai dari hal-hal yang terkecil. Dalam hal ini, Tuhan ingin memaknai apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita terima dari apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita mempergunakan apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Agar kita juga menjadi orang kepercayaan atas apa yang Tuhan sudah tetapkan. Agar Tuhan juga bisa memberikan hal yang terbesar yang hendak Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bukan hanya hal-hal yang terkecil. Maka Tuhan ingin melihat karakter dan komitmen kita untuk menjaga, untuk memakai apa yang sudah Tuhan berikan, agar kita menjadi orang yang bisa setia di dalam hal-hal yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bila seseorang mampu mengelola dengan benar apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam jumlah yang kecil, bukan tidak mungkin ia akan dipercaya juga untuk mengelola hal yang lebih besar. Begitupun sebaliknya, bila kita tidak jujur dalam hal-hal perkara yang kecil, bagaimana mungkin kita bisa dapat dipercaya untuk melakukan hal-hal yang besar? Untuk itu diperlukan kesetiaan. Kesetiaan baik di dalam ketika kita hidup di dunia ini. Kesetiaan di dalam memakai apa yang sudah Tuhan berikan. Baik harta, baik juga kehidupan kita, untuk bisa menunjukkan kualitas kesetiaan kita menggunakan apa yang Tuhan tetapkan, untuk mengukur bagaimana integritas kita kepada kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan, jika kita bisa dipercaya dalam perkara kecil, maka Tuhan juga akan membebankan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita, kita akan dipercaya Tuhan
kepada perkara-perkara yang lebih besar lagi. Jika dalam hal kecil saja kita tidak setia, maka bagaimana dengan perkara yang lebih besar? Membangun kesetiaan di dalam hidup itu penting dan harus diwujudkan di dalam kesederhanaan hidup. Tuhan tidak pernah menganggap remeh hal-hal kecil dalam kehidupan. Kesetiaan yang tentunya sangat membutuhkan ketekunan dan komitmen yang kuat. Maka bila saat ini yang Tuhan percayakan kepada kita adalah tugas atau tanggung jawab yang kecil, maka kita juga harus bersyukur, maka kita juga harus melakukan dengan baik. Sebab kesetiaan kita dalam perkara kecil mempersiapkan kita untuk dipercaya di dalam perkara yang lebih besar. Untuk itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, banyak juga dalam kehidupan kita bahwa kehidupan ini dianggap demikian mudah. Tetapi kita tidak pernah memikirkan bahwa apapun yang kita buahkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bentuk dari tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apa yang boleh kita buahkan untuk menunjukkan bahwa kita bisa dipercaya oleh Tuhan di dalam hal-hal perkara kecil? Apa yang boleh kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan untuk membuktikan kita layak dipercaya di dalam hal-hal perkara yang lebih kecil dan kita dipersiapkan untuk hal-hal yang lebih besar? Untuk itu kualitas komitmen yang teguh dari kehidupan kita harus perlu kita tunjukkan. Setia di dalam mendengarkan firman Tuhan, setia melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, setia berbuahkan kebaikan di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita juga sepenuhnya dan seutuhnya hanya untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk itu sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, marilah bukan ada kata terlambat, tetapi senantiasalah melakukan, berbuahkan hal kebaikan hanya untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, senantiasa kami mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Ketetapan-Mu lah Tuhan yang senantiasa kami lakukan, kami jalankan di dalam kehidupan kami. Baik dalam melakukan perkara-perkara kecil, Engkaulah Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki hikmat, kekuatan untuk melakukan itu semua, dan kami juga boleh berbuahkan hal kebaikan di dalam melakukan segala perkara-perkara yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Kami juga yakin Tuhan di dalam kelemahan kami, Tuhan juga senantiasa memberikan kami kekuatan agar segala persoalan hidup kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan yang menguatkan kami senantiasa dan memberikan kami kebijaksanaan untuk bisa melalui segala tantangan rintangan dalam kehidupan kami, dan kami boleh berbuahkan hal-hal kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada di dalam segala aktivitas, baik dalam pekerjaan, di dalam sekolah, dan juga yang mencari pekerjaan. Tuhanlah yang memberikan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka sesuai dan tepat pada waktunya, agar mereka juga boleh bersuka cita di dalam semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Untuk semua jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkau juga Tuhan yang menyembuhkan mereka, yang memberkati setiap tubuh mereka, dan juga apapun yang mereka makan, agar itu juga menjadi sebuah kesembuhan bagi mereka, dan boleh beraktivitas kembali untuk berbuahkan kebaikan, dan juga di tengah-tengah keluarga dan di dalam persekutuan mereka masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.